ada yang harus kita lakukan tuh Bel, biar cepat naik grafik followernya. Kalau terkait banyaknya followers itu selain ada triknya, memang Face juga mendukung. Saya tidak pungkirin, tidak mau munafik ya. Yang kayak begituan juga, apalagi sekarang kita tahu bagaimana tuh orang-orang pasti menyukai hal yang indah-indah, yang enak dilihat, yang enak dipandang mata. Nah, namun terlepas dari itu, memang ada juga trik-triknya supaya bisa rame kita punya sosial media. Yang pertama itu, halo, nama saya Dulan Marta Bella, biasa dipanggil Wulan, bisa juga dipanggil Bella. Saya tinggal di Somaturu, di Kabupaten Kolaka, tepatnya di Kelurahan Tosiba. Saat ini saya sudah menyelesaikan studi dari Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, dan sekarang sudah sarjana, tinggal nyari-nyari kerjaan nih yang cocok. Kira-kira apa yang bisa yang sesuai dengan jurusan dan passionnya saya gitu. Kalau di SMA kemarin konsentrasinya apa? Di SMA kemarin saya ambil jurusan IPA, Kak. IPA ya? IPA. Terus ini yang menarik nih. Seorang Bella nih ngambil jurusan hukum, apa motivasinya? Kebetulan hukum ini kan kalau dari segi jurusan di SMA ini banting setir ya, betul-betul banting setir. Nggak ada hubungannya yang dari sains tiba-tiba langsung banting setir ke hukum. Nah, motivasi ambil hukum pertama karena memang saya cita-citanya pengen jadi jaksa. Jaksa. Memang dari dulu mau jadi jaksa, sekaligus jaksa nih. Amin. Melanjutkan cita-citanya orang tua yang sempat tertunda, akhirnya nurun ke anak. Ya, semoga bisa dicapai. Sempat tertunda maksudnya? Bapak pernah kuliah di hukum juga, mau jadi aparatur sipil negara, mau jadi penegak hukum, mau jadi yuris, tapi terkendala di biaya. Dia nah, sekarang anaknya mau melanjutkan ke situ. Insya Allah. Insya Allah dijabah nih. Pasti dijabah insya Allah. Semoga. Nah, waktu kuliah biasanya kan ada beberapa tipikal anak mahasiswa nih. Ada yang kuliah tok tanpa aktivitas, begitu kan? Hanya kos-kosan, kampus, belajar. Kupu-kupu istilahnya. Kuliah pulang. Iya, kuliah pulang. Kupu-kupu ya, kuliah pulang. Enggak, saya termasuk mahasiswa aktif. Saya mengikuti berbagai organisasi, organisasi luar sekolah, luar kampus maupun organisasi internal kampus. Gitu. Saya jadi anggota BEM, pengurus BEM. Saya ikut KPS, Komunitas Peradilan Semu, dan juga saya bergabung di organisasi Genbi, beasiswa Genbi. Nah, saya lihat di di story-storynya dia ini host juga nih. Jadi saat ini podcast kali ini host ketemu host ini. Cuman karena kebetulan di tuan rumahnya adalah Om Jack, jadi beliau jadi narasumber kali ini. Waktu aktif di dunia wawancara podcast seperti ini, seperti apa jalurnya di awal begitu? Awalnya saya masuk di dunia jurnalistik untuk menggeluti di bidang presenter, di podcast dan sebagainya. Itu ketika memasuki kuliah semester 7 mau nyusun skripsi. Kan di situ posisinya kita tidak terlalu aktif di ngampus toh. Iya, betul. Jadi kayak kita ke kampus itu kalau ada bimbingan, kalau mau ngurus berkas. Nah, di sela-sela waktu itu saya isi kekosonganku dengan masuk kerja di salah satu media lokal di Kendari. Di apa disebut aja, nggak apa-apa disebut. KMG, Kendari Media Tema Group, dengan programnya itu Mac TV. Di Mac TV ya. Mac TV, program acaranya itu Bincang Kita. Nah, saya di situ jadi host untuk narasumber dari bidang pemerintahan, politik, instansi kayak gitu. Nah, dasar jadi host itu memang sudah ada semenjak di bangku sekolah, atau memang belajarnya pas di kuliah, atau dadakan langsung tiba-tiba dipasang jadi host dan mengalir begitu saja akhirnya jadi pro? Nah, kalau kalau basic nge-host itu sebenarnya nggak ada, Kak. Tapi memang saya anaknya public speakingnya bisa dikatakan bagus. Jadi makanya untuk menyesuaikan diri nge-host itu tidak terlalu sulit. Jadi kalau misalnya ada panggilan
Masalahnya saya juga selain aktif di perkuliahan, saya juga menerima kalau ada yang panggil nge-MC. Nge-MC, betul. Nge-MC acara hajatan, nge-MC acara wisudawan, saya juga pernah dipanggil. Jadi kayak kalau cuma podcast begini, alhamdulillah bisa lancar. Iya. Tidak ada, apalagi waktu pertama kali masuk kerja dulu sama sekali tidak ada training, langsung dipanggil tag video aja. Gitu. Tidak ada sih sebenarnya kayak belajar atau otodidak, Ji. Otodidak. Iya. Langsung mengalir begitu saja. Iya, mengalir begitu saja. Ya bukan hanya public speaking sih, tapi memang wajahnya juga mendukung sekali. Alhamdulillah. Apa istilahnya baby face ya. Jadi enak sekali begitu di kamera toh. Apalagi kalau senyum, aduh luar biasa. Nah, Bel, bicara tentang dunia podcast nih. Iya. Apalagi kita di selaku host kan. Iya. Nah, itu kan biasa kita harus menguasai apa yang ada di narasumber. Iya, betul. Jadi, misalkan narasumbernya bidang apa, kita harus masuk juga ke dia. Betul. Dan pengetahuan kita harus nyambung juga dengan narasumber. Iya, kalau betul. tidak nyambung, biasanya temanya tidak mengalir begitu. Iya. Jadi kadang juga stuck di situ, dan yang hebatnya saya lihat di Bella ini tidak pakai teks pertanyaan. Iya, dan itu kan yang sulit sebenarnya. Iya. Itu yang sulit. Selain itu, Bel, apa yang menurut Bella jadi host itu apa yang harus kita siapkan? Terus apa yang menjadi kesulitan-kesulitan dan seperti apa keluar dari kesulitan itu? Oke. Kalau secara pribadi, caraku untuk mengatasi bagaimana supaya kalau pada saat live streaming ataupun nge-podcast itu tidak amburadul atau tidak kan terkadang itu kita mati kutu kalau misalnya dapat narasumber yang apalagi kalau kita tahu ini orang besar yang kita mau wawancarai, terkadang kayak bagaimana kaku dan segala macam. Yang pertama kita harus siapkan mental. Orang yang sering tampil di halayak umum, public speakingnya bagus, itu mungkin bisa diatasi. Yang kedua, kita harus bisa bagaimana supaya kita bisa connect dengan apa yang disampaikan oleh narasumber. Jadi terkadang itu kan ada orang mental tetapi terkadang dia kurang paham bagaimana supaya bisa nyambung sama narasumbernya. Nah, itu juga yang perlu yang perlu kita persiapkan. Nah, yang ketiga itu mengenai materi. Nah, saya biasanya sebelum melakukan wawancara sama narasumberku, kan ada itu tema yang kita angkat, itu tema yang kita angkat. Biasanya kalau saya merasa bahwa ini tidak pernah saya jumpai sebelumnya, saya searching dulu, cari tahu. Betul. Karena tidak mungkin kita mau tanyakan sesuatu yang tidak kita ketahui, dan yang kita tidak ketahui itu. Jatuhnya nanti kayak pelongo begitu. Biasanya saya cari tahu dulu, pahami dulu, dan saya tanya dulu orangnya bagaimana, saya cari tahu dulu ini bapak. Kan terkadang itu ada narasumber yang tidak mau terlalu digali. Dia ada beberapa pertanyaan yang tidak mau juga ditanyakan. Nah, biasanya saya tanyakan, bilang Pak, kira-kira ada pertanyaan yang memang kurang berkenan untuk Bapak jawab atau bagaimana? Saya tidak akan tanyakan ini sebelum tag ya. Sebelum kamera on air toh. Nah, itu biasanya saya tanyakan sama narasumbernya, bagaimana Pak, kira-kira ada pertanyaan yang sekiranya Bapak kurang berkenan untuk saya bahas di dalam podcast ini toh. Itu yang biasanya, tapi kembali lagi sih basic skill. Itu tidak bisa lepas dari yang namanya bakat. Iya. Betul. Karena minat dan bakat. Terkadang ada orang bakatnya di situ tapi dia tidak minati, makanya bakatnya itu kadang tidak stagnan di situ. Iya, tidak berkembang. Nah, betul. Nah, selesai kuliah di tahun 2022, tahun kemarin. Nah, pada saat di Mac ini kan berjalan berapa bulan di situ? Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Sambil nyelesain kuliahnya, studinya. Nah, terus saat ini kan sudah selesai kuliah nih. Iya. Nah, saat ini nih kita ketemu nih. Nah, tadi ditanya, dari mana, Bel? Lagi urus ini. Iya. Nah, sekarang motivasinya ngurusin itu apa? Dan dijelaskan dulu ngurusin apa ini itu apa gitu. Oke. Jadi kan sekarang saya basicnya dari sarjana hukum. Dan memang seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa saya bercita-cita ingin menjadi seorang jaksa. Nah,
kebetulan alhamdulillah ada kesempatan dibuka penerimaan CPNS Kejaksaan tahun ini. Saya coba mau mendaftar, siapa tahu rezekinya, amin insya Allah. Jadi saya sembari karena pendaftaran akan dibuka tanggal 20, jadi sembari menunggu pendaftaran dibuka, saya persiapkan nih administrasi apa yang harus dilengkapi. Makanya hari ini datang ke Kolaka ngurus, mau nongki di Skup, nggak taunya ketemu sama Banjek. Kebetulan. Iya. Nah itu kan bicara hukum tadi sudah motivasinya masuk di hukum, terus motivasinya mau daftar jadi seorang abdi negara lah istilahnya. Iya betul. Itu dari orang tua yang tidak sempat mau dilanjutkan. Nah selain itu pasti kan biasanya kan kita hanya kasihan nih orang tua nih harus saya lanjutkan nih perjuangannya nih. Tapi hati kita tidak, sebenarnya bukan clue kita di situ, bukan kita tidak nge-passion di situ. Tapi kalau Bella sendiri, kalau saya sendiri sebenarnya pas nih di situ. Pas nih, sudah memang kayak sesuai nih dengan jiwaku begitu ya. Passionnya memang juga. Terus ngomong-ngomong jaksa. Saya kan sering dengar sih jaksa. Cuman kalau untuk narasumber saya jaksa belum pernah sih. Belum pernah. Ya, belum pernah. Semoga nanti kalau kita ketemu sudah memandang gelar jaksa ya. Jadi part 2-nya nanti ketemu Bella sudah dengan, jadi jaksa ini. Dengan statusnya sudah menjadi seorang jaksa. Amin. Nah, kalau di jaksa sendiri itu seperti apa sih gaweannya? Jaksa, ini kan tentunya Bella ini walaupun belum jadi jaksa tapi kan sudah pernah ikut studinya dan mau ngelamar jadi jadi abdi negara di jaksa itu kan otomatis sudah tahu lah apa sih di dalam situ. Oke, kejaksaan, jaksa. Nah, jaksa itu salah satu penegak hukum, bisa dikatakan yuris. Yuris kan itu ada beberapa, Kak. Ada polisi, ada hakim, ada jaksa, ada pengacara. Nah, ini jaksa dia termasuk instansi pemerintahan yang menangani perkara di bidang penuntutan. Dia hampir mirip dengan polisi. Jaksa itu juga terbagi menjadi beberapa, ada yang namanya jaksa intel, jaksa pengacara negara, jaksa penuntut umum, yang dia bergelut di bidang penuntutan untuk menangani perkara yang diserahkan dari pihak kepolisian ke kejaksaan untuk diadili di mahkamah di bidang peradilan, dibawahi oleh Mahkamah Agung. Di bidang peradilan itu sendiri kan ada tiga, ada pengadilan negeri, tinggi, dan Mahkamah Agung. Nah, kejaksaan juga itu sendiri juga ada 3, kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, kejaksaan agung. Dari start dari kabupaten, provinsi, ibu kota, gitu. Iya, layak sudah. Amin, semoga. Nah, Bel, saya lihat di medsosnya juga ini TikToker juga kelihatan. Iya, aktif di sosmed. Iya, di sosmed lu followernya luar biasa dan itu tergolong masih ini ya, belum terlalu lama ya. Belum lama sih, awal tahun ini kayaknya buat. Ini. Pernah juga buat TikTok di akun sebelumnya, tetapi privat account baru nih ini saya buka akun TikTok memang betul-betul publik. Baru ramai followersnya. Oke, thank you, bosku. Nah, sambil dicicip dulu, ini kita lagi kebetulan kan kita lagi di ngopi di Deskup nih. Jadi kita wajib cicipin menu andalannya ini. Itu apa kayaknya es kopi ya? Es kopi. Kalau saya kayaknya alpukat kocok ini. Ownernya tahu kalau saya suka alpukat kocok. Sambil promo. Kayaknya yang harus bayar ini siapa? Kita bayar menu atau Deskup yang bayar kita ya? Iya, enggak, kurang tahu. Kita harus bicarakan ini sama ownernya ini. Oke, lanjut. Oke. Nah, kalau di TikTok itu kan saya lihat, saya sama dengan di akun saya itu, karena setiap penggalan podcast apapun itu, siapapun narasumbernya, kita sadar bahwa kita ini masih bisa dikata bahwa YouTuber pemula, yang kita tidak sebesar gaungnya dengan Om Deddy Corbuzier, yang untuk Denny Sumargo. Kalau mereka kan artis memang nih, jadi gampang dapat subscriber. Nah, kalau kita ini kan masih gimana gitu. Jadi tolong yang nonton kita dengan Bella ini tindis-tindis nih kesan itu, biar banyak toh like, ininya, comment, share.
Nah, untuk apa istilahnya, untuk menjadikan salah satu platform media sosial kita itu bisa rame, Bel. Nah, saya lihat kan Bella ini baru berapa bulan sudah banyak followernya di TikTok. Nah, kita ini kan sudah berapa bulan kita gas masih begitu saja. Apakah karena kita cowok ya? Jadi peminatnya itu kurang. Apakah Bella ini karena selain public speakingnya bagus, cantik dan rajin jualan di TikTok akhirnya followernya banyak, atau memang ada yang harus kita lakukan tuh, Bel, biar cepat naik grafik followernya? Kalau terkait banyaknya followers itu selain ada triknya, memang Face juga mendukung. Saya tidak pungkirin, tidak mau munafik ya. Yang kayak begituan juga, apalagi sekarang kita tahu bagaimana tuh orang-orang pasti menyukai hal yang indah-indah, yang enak dilihat, yang enak dipandang mata. Nah, namun terlepas dari itu, memang ada juga trik-triknya supaya bisa rame kita punya sosial media. Yang pertama itu, apalagi terus di TikTok ini menurut pengalamanku, kita itu harus rajin upload video sehari minimal 3 video, dan itu konsisten setiap hari. Konsisten ya, 3 video ya dalam satu hari ya? Setiap hari. Itu random aja? Random aja, terserah mau upload video apa gitu. Nah, biasanya kan juga terkadang nih, biasanya di ibu-ibu terkadang ya bisa dikata bahwa hanya menjual face begitu, tapi laku juga, banyak juga penontonnya, cuman kan edukasinya tidak dapat. Iya, betul. Nah, bagusnya mungkin kalau konten-konten ini ya, konten-konten sehat yang ada edukasinya, bisa menginspirasi, bisa juga motivasi. Nah, ini Bella sendiri sering juga tuh jualan di TikTok. Nah, kalau bisa dibocorkan di sini jualan apa saja di TikTok? Di TikTok saya jualan sebenarnya bukan barang saya cuma jualin barang orang. Sambil promo ada yang namanya TikTok affiliate. Kita ngejual barang orang. Kita ngambil di TikTok Shop, sematkan di profile tuh. Ini barang-barang apa saja yang mau kita jual. Nanti kita dapat 5% dari penjualan. 5% dari penjualan. Yang bayar kita siapa? Hasil dari pembeli. Manajemen TikTok yang langsung bagi. Iya. Berarti langsung masuk ke rekening hasil penjualan itu, atau dia terakumulasi berapa baru dikirim? Dia masuk di akun saldo TikTok dulu. Nanti ada yang namanya withdraw ke akun rekening. Iya. Tapi tidak ini apa? Satu kali penjualan kalau dapat untung langsung masuk, atau dia terakumulasi dulu? Tidak, langsung masuk. Langsung masuk, kayak YouTube kan harus $100 baru bisa ditarik, di withdraw. Gitu. Kalau di withdraw dia minimal berapa dolar ya itu, kalau bisa saya kurang tahu, tapi saya baru-baru ini tarik sekitar $50, sekitar 700.000. Betul. Per hari kita bisa maksimalnya itu kita tarik $100. Iya. Luar biasa Bella. Nah, yang terakhir mungkin ada motivasi untuk kita semua nih, penontonnya Om Jack, sahabat Om Jack di luar sana. Kalau kita lihat perjalanannya Bella ini jauh-jauh dari Samaturu, kemudian kuliah di Kendari, dan tidak hanya mengandalkan uang kuliahnya, tidak hanya mengandalkan orang tua, tapi sudah pintar sana sini warawiri, cari nafkah sendiri. Tetapi cari nafkahnya yang benar dan yang halal. Iya, betul. Ini mungkin bisa memotivasi, bisa memberikan edukasi ke teman-teman penonton, kemudian bakatnya juga jadi seorang jaksa seperti apa, karena banyak juga di luar sana adik-adik yang mungkin kepingin juga mengikuti jejak karirnya nanti. Mudah-mudahan nih Bella jadi jaksa beneran. Amin. Silakan Bella. Oke, untuk seluruh teman-teman yang mungkin sempat menonton tayangan ini, saya Wulan. Sekedar motivasi untuk kalian semua, bukannya ingin menggurui, tetapi ini sekedar memberikan pengalaman hidup, sharing tentang bagaimana saya menjalani kehidupan. Terkait untuk kalian, terkhusus para wanita nih, di samping memang yang namanya wanita itu terkadang kita dituntut untuk serba bisa. Iya, betul. Iya toh? Betul. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga harus berguna, harus bisa
multitasking, tidak hanya mengandalkan wajah, tetapi kepala juga harus berisi dan juga etika juga Tidak perlu. hanya secara fisik, tapi Fisik. harus Berisi. Wih, Iya. keren. Nah, terus lanjut. Oke, jadi semata-mata kalau kita mau andalkan kecantikan, dunia terlalu kejam kalau cuma mengandalkan kecantikan. Asik ya. Iya betul, karena yang namanya fisik itu akan memudar. Iya. Ya, perlu juga kita isi intelektual tak sebagai seorang wanita dan juga etikata juga sebagai manusia. Tidak perlu, jangan, karena ada juga itu bahasa percuma cantik tapi tidak baik sifatnya toh, yang kayak begitu juga yang perlu kita hindari. Nah, sebagai perempuan kita harus upgrade, tidak hanya dari segi fisik tetapi juga intelektual, tutur kata, etika dan sebagainya. Dan Jadi, itu kayaknya sudah dimiliki semua sama Bella. amin semoga ya. Intelektualnya oke lah, dari public speakingnya sudah kelihatan bahwa fisik. Terus, aduh face-nya bersyanda. Bersyanda. Oke, lanjut. Oke, nah calon jaksa nih bos, senggol Amin. dong. Oke, Bel, thank you Thank you, atas Kak. kehadirannya. Masih ada mau disampaikan? Itu aja sih Itu aja. kayaknya. Siap. Oke, sahabat Om Jack, demikian dulu obrolan singkat kita. Yang temanya apa ya, Bel ya? Kita kasih judul nanti ini apa ya? Tiba-tiba podcast Tiba-tiba kayaknya podcast ya. kayaknya ya. Pokoknya temanya campur ratu deh. Iya. Oke, saya bersama dengan Wulan yang akrab namanya Wulan kalau di Samatoro. Kalau Iya. dikenali sama teman-temannya akrab dipanggil Bella. Bella. Oke. Saya dengan Bella pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Thank you. Yeay.